Assalamualaikum bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kenapa di Indonesia Idul Fitri disebut Lebaran? Karena dulu para wali songo itu cara menyebarkan ajaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan, dan karena itu mereka menggunakan istilah-istilah yang sudah ada pada waktu itu untuk menamai ritual-ritual di dalam Islam. Jadi sholat jadi sembahyang gitu ya, kemudian ya, saum menjadi puasa dan yang semacam itu, termasuk juga Idul Fitri jadi Lebaran. Lebaran sendiri artinya adalah usai, selesai, dan itu berasal dari tradisi Hinduisme di Indonesia. Apakah itu sebuah kepalsuan? Ya tentu saja tidak. Saya pikir itu adalah sebuah upaya translasi yang relevan, tetapi tentu saja di luar hal itu kita menemukan ada beberapa kepalsuan-kepalsuan dalam Lebaran. Saya pikir video ini relevan, maksudnya video ini tidak akan terlalu berat, video ini tidak akan mengajak Baraya untuk berpikir terlalu keras. Sederhana sekali, tapi video ini mengajak Baraya untuk sama-sama introspeksi demi kebaikan bersama. Jadi tonton sampai tuntas, ayo kita mulai. Hal pertama terkait dengan Lebaran yang penuh kepalsuan itu adalah bagi-bagi THR. Ya tentu saja di sini ada begitu banyak kepalsuan, tapi mari kita lihat dulu sejarahnya seperti apa. THR itu sebenarnya adalah sebuah kebijakan yang pertama kali diusulkan oleh partai-partai Islam, tetapi kemudian habis-habisan diperjuangkan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukankah PKI itu adalah partai yang anti terhadap simbol-simbol agama? Apalagi ketika simbol-simbol agama itu diterapkan atau dijalinkan dengan sistem pemerintahan tertentu. Ya iya, memang tentu saja. Tetapi yang harus kita garis bawahi juga adalah bahwa PKI itu adalah partai yang selalu menjual isu-isu kemiskinan. Jadi kalau misalkan mereka kampanye, gak akan jauh dari kata-kata yang semacam ini. Rakyat miskin, rakyat kelaparan, tanah tidak dimiliki sendiri tetapi dikuasai oleh kelompok asing. Kita sama sekali tidak. Nah, hal-hal yang semacam itu. Jadi Partai Komunis itu selalu menekankan bahwa kalian semua miskin, dan miskin itu gara-gara sistem, gara-gara negara. Makanya ayo kita revolusi, ayo kita berontak, ayo kita mengubah Indonesia menjadi apa yang sesuai dengan keinginan rakyat dan hal-hal yang semacam itu. Jadi komunis itu selalu seperti itu. Maka setiap agenda-agenda yang menyentuh atau menyentil atau membawa-bawa isu-isu kemiskinan, maka mereka itu pasti akan menjadi yang paling rajin dan nomor satu untuk memperjuangkannya. Termasuk dalam hal ini adalah THR. Betapapun mereka tidak suka dengan simbol-simbol agama, tetapi THR tunjangan untuk para pekerja kelas bawah itu mereka pasti akan memperjuangkannya. Begitu. Dan ini pun sebenarnya sama sekali bukan menjadi sebuah kepalsuan. Yang jadi kepalsuannya itu adalah bahwa mengetahui bahwa Indonesia kemudian menerapkan atau mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerjanya, maka perusahaan-perusahaan itu kemudian mengakali dengan tidak memberikan THR, tapi seakan-akan memberikan THR. Jadi maksudnya kalau Baraya mendapatkan THR itu bukan THR sebenarnya, itu adalah akumulasi dari potongan gaji Baraya selama 12 bulan kerja sebelumnya. Jadi ini adalah cara unik, cara kreatif, cara pintar para perusahaan untuk bisa mengakali pengeluaran mereka. Jadi maksudnya begini Baraya, kalau Baraya itu gaji aslinya itu adalah 3 juta rupiah per bulan, maka Baraya itu pasti hanya akan dibayar sekitar 2.750.000 per bulan. Dibayarnya segitu, tapi dibilangin ini gaji pokoknya 2.700.000 sekian. Nah, 250-nya itu kemudian diakumulasikan untuk di akhir tahun atau pas Lebaran itu diakumulasikan kemudian diberikan kepada masyarakat sebagai THR. Jadi masyarakat senang, ye terima kasih bos dapat THR bla 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 bla. Ya, padahal itu adalah gaji biasa yang seharusnya memang diterima sebelum-sebelumnya begitu. Ya, tetapi sebenarnya itu bukan kepalsuan yang benar-benar palsu gimana gitu yang menyakitkan. Sebenarnya ada kepalsuan yang lebih menyakitkan dan memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Yaitu apa? Bahwa THR itu sebenarnya tidak pernah kita nikmati. THR itu adalah tunjangan hari raya yang kita dapatkan untuk kemudian kita serahkan kepada pihak yang lain. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ya tentu saja Baraya juga menyadari hal ini kan. Jadi Baraya dapat THR misalkan 3 juta rupiah. Ketika Baraya ketemu dengan handai tolan, sanak saudara, keluarga jauh, uangnya langsung habis. Karena buat dikasihin sebagai parcel, dikasihin sebagai amplop, dikasihin sebagai uang ini, itu, dan sebagainya. Jadi THR itu sebenarnya hanya lewat aja kepada Baraya dan kemudian hilang sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu karena THR itu yang awalnya sebenarnya adalah untuk pekerja, tapi gara-gara orang Indonesia itu memiliki solidaritas yang tinggi, jadi orang yang bukan pekerja pun nuntut. Langganan toko, Pak kan saya berlangganan di sini minta THR-nya, dikasih bingkisan gitu kan, ya semuanya seperti itu. Dan akhirnya ya kita tidak memiliki apapun, tetapi kita justru malah menaikkan inflasi Indonesia. Saya
punya kerabat, keponakannya itu 4. Nah, ini adalah kejadian yang lucu. Keponakannya 4, kemudian saya punya anak kan 2. Nah, ketika saya bertemu dengan keluarga dia itu ngasih ke saya, ke anak-anak saya itu uang sekian-sekian, dan saya pun ngasih ke keluarganya sekian-sekian gitu. Pas dibuka, hasil uang yang saya dapatkan itu sama dengan uang yang saya keluarkan. Jadi cuma tuker-tukeran aja seperti itu. Kan begitu. Nah, karena tuker-tukeran seperti itu, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu adalah inflasi besar-besaran. Biasanya di bulan Ramadan dan hari Lebaran itu, inflasi Indonesia itu meroket. Kan seperti itu. Kalau misalkan per tahun kita dapat sekitar 5 atau 6% inflasi dan itu sangat besar, biasanya sumbangsih terbesarnya itu pas bulan puasa dan pas Lebaran. Kenapa seperti itu? Karena bagi-bagi THR itu, jadi THR-nya kita dapat, tetapi kita langsung berikan kepada orang lain, kita tidak diuntungkan sama sekali, orang lain juga sama sekali tidak diuntungkan, dan hampir tidak ada yang diuntungkan dalam hal itu. Tetapi peredaran uang di masyarakat melesat tinggi banget, sehingga dengan demikian harga-harga menjadi lebih tinggi karena nilai mata uang yang turun. Begitulah ya. Kemudian kepalsuan yang kedua terkait dengan hari Lebaran itu adalah tentang perayaannya. Jadi betapapun Lebaran itu adalah hari raya yang memang pantas untuk dirayakan, tetapi kita bisa melihat bahwa sebagian besar orang yang merayakannya justru adalah orang yang tidak layak untuk merayakan itu. Jadi maksudnya begini Baraya, idealnya Lebaran itu dirayakan oleh orang-orang yang berhasil dalam puasanya. Tetapi ironinya adalah orang-orang yang berhasil dalam puasanya justru malah lebih suka untuk menangisi berakhirnya bulan puasa daripada merayakan hari Lebaran. Kan seperti itu ya. Dan karena itu maka mereka tidak akan fokus tentang makanan, minuman, dan hal-hal yang semacam itu, karena mereka bersiap-siap untuk nyawalan, untuk puasa Syawal. Jadi coba kalau misalkan kita perhatikan, hari Lebaran itu makanannya itu penuh dengan makanan-makanan yang menyiksa raga kita. Menyiksa dalam artian, coba Baraya bayangkan, selama sebulan Baraya itu memindahkan jadwal makan dari siang menjadi malam, dan karenanya di siang hari itu di mana Baraya harusnya produktif, Baraya mengalami kekurangan kalori. Baraya menjadi lemes, lemah, letih, lesu, kurang bertenaga, walaupun syahwat tetap tinggi, tapi Baraya masih nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya, malas melakukan ini itu dan lain-lain. Nah, tapi kemudian semuanya dipindahkan ke malam hari, dan setelah itu, setelah selama 1 bulan Baraya melakukannya, maka tubuh Baraya akan beradaptasi untuk kondisi yang seperti itu. Nah, pas hari Lebaran, di 1 hari jedur, tiba-tiba makanan jadi penuh santan, penuh kalori, daging semua, manis-manis semua, dan jumlahnya sangat banyak, bervariasi. Begitu kan? Nah, jadi lambung Baraya, tubuh Baraya yang sudah beradaptasi dengan kurangnya kalori, justru malah ditambah kalori dalam skala yang sangat besar pada waktu itu. Begitu. Dan karena itu maka Lebaran itu jadi lemah letih lesu lagi gitu. Jadi udah makan kekenyangan, guling-guling, udah jadi banyak juga yang akhirnya sakit, mules, busiat, ya yang kayak gitulah, penyakit-penyakit yang seperti itu. Ada yang masuk angin, ada yang apa itu. Hari Lebaran itu jadi yang seperti itu kan. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena orang-orang yang sebenarnya tidak lulus untuk merayakan Lebaran itu sebenarnya orang yang merayakan itu. Dan karena itu maka mereka berlebihan dalam makanan, dalam minuman, dan sebagainya. Kan kalau misalkan puasanya benar, mereka langsung fokus pada Syawalan gitu, pada puasa berikutnya. Jadi mereka ingin mempertahankan pola makan seperti itu. Jadi makan Lebaran tidak terlalu banyak, agar puasa berikutnya mereka tidak memulai adaptasi dari awal, kan begitu. Nah, ya, tapi itu sebenarnya kesimpulan serampangan aja. Maksudnya kan bulan puasa itu kita beribadah dengan ibadah yang paling gaib, paling tidak bisa dinilai sama orang lain dan tidak bisa dihakimi sama orang lain, kan sebenarnya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu siapa yang puasanya itu berhasil di mata Tuhan dan puasanya tidak, gitu kan, seperti itu. Kemudian kepalsuan yang ketiga itu adalah maaf-maafan. Jadi Baraya sadar ya, atau misalkan kemarin-kemarin itu kan biasanya ada orang-orang tertentu yang menanyakan tentang esensi dari Lebaran. Ngapain juga di hari Lebaran itu orang-orang harus maaf-maafan? Bukankah maaf-maafan itu harus terjadi setiap saat, setiap hari? Ngapain juga ada satu momen tertentu di mana kita harus maaf-maafan secara massal gitu? Kan ada pertanyaan seperti itu. Ya sebenarnya gini Baraya, maaf-maafan itu adalah satu peristiwa yang abstrak. Jadi kalau kita minta maaf kepada orang lain, kan kita sebenarnya juga tidak tahu apakah dia itu memaafkan atau tidak. Walaupun lisannya oke, saya maafin gitu, tapi kan belum tentu hatinya seperti itu. Nah, jadi maaf itu adalah sesuatu yang abstrak. Karena sesuatu yang abstrak, maka dia itu harus memiliki simbol-simbol tertentu gitu.
negara ini abstrak, dia harus punya simbol tertentu gitu. Jadi menghina simbol itu berarti menghina negara. Nah, begitupun dengan perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan. Jadi hari kasih sayang, kan kasih sayang harus setiap hari ya? Enggak, seperti itu, harus memang ada momentumnya begitu. Nah, maaf-maafan juga memang harus ada momentumnya seperti itu terkait dengan hal ini. Nah, tetapi ini saya pikir khas Asia Tenggara, masyarakat Asia Tenggara. Jadi maaf-maafan itu penuh kepalsuan karena yang sering terjadi itu adalah kita minta maaf, bagi-bagi pelukan, bagi-bagi tangisan kepada orang yang tidak memiliki masalah dengan kita. Dan kalau pada orang yang memiliki masalah, justru malah kita menghindari untuk maaf-maafan dengan dia. Jadi tetangga saya itu, dia kan punya kerabat, punya keluarga, dan punya masalah di situ. Pas hari Lebaran, dia sibuk pergi ke keluarga yang lain, cium-ciuman, ya cium tangan gitu ya, kemudian peluk, nangis, apa dan sebagainya, maaf-maafan, tapi nggak mau ketemu sama keluarga yang ini. Karena apa? Karena punya masalah. Ya, makanya saya bilang tadi ini mungkin adalah khas Asia Tenggara, karena orang-orang Asia Tenggara itu adalah orang-orang yang sangat menghindari konflik. Dan karena menghindari konflik, maka mereka itu segala sesuatu, sopan santun mereka itu diawali dengan gak enakan gitu. Jadi ngabisin makanan suguhan, nggak enak saya mah gitu. Nolak permintaan orang, nggak enak saya mah seperti itu gitu. Atau negur orang yang salah, nggak enak, saya nggak enakan yang seperti itu. Kan seperti itu, karena orang-orang Asia Tenggara itu adalah orang-orang yang sangat menghindari konflik. Dan karena itu ketika mereka benar-benar berkonflik, mereka nggak enakan untuk minta maaf, nggak enakan untuk ketemu langsung, nggak enakan untuk apa. Jadi masalah itu pada akhirnya dipendam dan menjadi bagian dari topeng kita. Tetapi masalahnya tidak pernah selesai, kan seperti itu. Jadi masyarakat kita itu, nah ini kebawa sama momentum Lebaran. Ketika kita maaf-maafan, kita minta maaf kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak bermasalah dengan kita, tapi kita menghindari maaf-maafan dengan orang yang secara relevan harus kita mintai maaf. Ya, ini kan sebenarnya adalah bahasan yang ringan, dan sekali lagi ini adalah untuk introspeksi diri aja, sama sekali tidak untuk bergulat dalam pemikiran, gagasan, ide dan sebagainya. Tapi ini saya bawakan sekalian untuk tahun depan, semoga kita bisa mengurangi atau bahkan kalau mungkin menghilangkan kepalsuan-kepalsuan itu. Karena kepalsuan-kepalsuan yang tadi itu yang saya sebutkan, di antara lebih banyak kepalsuan yang ada itu adalah kepalsuan yang justru merugikan diri dan bahkan masyarakat dan negara. Kan seperti itu. Jadi semoga ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.